Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, apa kabar kalian hari ini? Pasti semuanya dalam keadaan baik kan? Sebelumnya, kalian pasti sudah mempelajari mengenai senyawa hidrokarbon kan? Apa itu senyawa hidrokarbon? Masih ingatkah kalian? Jadi senyawa hidrokarbon itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada senyawa hidrokarbon jenuh, yaitu senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap satu atau tunggal, baik rantai lurus maupun bercabang. Untuk yang kedua ada senyawa hidrokarbon tidak jenuh, yaitu senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap dua atau rangkap tiga. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti tahu dong contoh dari senyawa hidrokarbon ini. Contohnya itu ada bensin, kemudian LPG, dan juga minyak. Bagaimana rumus dari senyawa tersebut? Untuk menjawabnya, kalian bisa mempelajari bab alkana, alkena, dan alkuna berikut ini. Perkenalkan, nama saya Kamila Ihda Nuzuli Rohmah dengan NIM 1221212183020. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi alkana, alkena, dan alkuna. Langsung saja, materi yang pertama mengenai alkana atau parafin. Alkana merupakan senyawa hidrokarbon terdiri atas atom-atom C dengan ikatan tunggal. Alkana sukar bereaksi dengan zat lain. Alkana ini sering disebut sebagai parafin. Parafin berarti senyawa yang memiliki daya gabung kecil. Rumus umum dari senyawa alkana yaitu CnH2n plus 2, di mana N adalah bilangan bulat. Tata nama alkana. Alkana rantai lurus atau tidak bercabang. Alkana rantai lurus diberi nama sesuai dengan jumlah atom karbonnya sebagaimana tercantum dalam tabel deret homolog. Biasanya diberi awalan N di depan alkana. N ini berarti normal. Contoh yang pertama yaitu N-pentana atau pentana. Contoh yang kedua N-etana atau etana. Alkana siklis atau rantai tertutup. Alkana siklis atau tertutup diberi nama menurut banyaknya atom karbon dalam cincin dengan penambahan awalan siklo. Contohnya bisa dilihat siklobutana. Alkana bercabang atau memiliki rantai samping. Senyawa alkana terkadang berikatan dengan unsur lain pada salah satu atau beberapa atom karbonnya. Unsur lain dalam rantai alkana tersebut biasa dinamakan dengan substituen. Jenis substituen alkana yang sering dijumpai adalah gugus alkil. Gugus alkil adalah gugus yang kehilangan satu atom H. Penamaannya sama dengan alkana, hanya saja akhirannya diubah menjadi il. Rumus umum dari gugus alkil yaitu CnH2n plus 2, di mana N adalah bilangan bulat. Jika alkana mengikuti rantai samping, maka penamaannya mengikuti aturan sebagai berikut. Yang pertama, rantai terpanjang merupakan rantai utama atau rantai induk. Yang kedua, rantai utama diberi nomor mulai dari ujung rantai yang memiliki substituen. Yang ketiga, urutan penulisan namanya yaitu nomor cabang, nama alkana rantai utama. Yang keempat, jika terdapat gugus metil pada atom C nomor 2, maka nama alkana diberi awalan iso. Contohnya bisa dilihat di situ rantai terpanjangnya adalah butana. Penomoran di atas dimulai dari yang paling dekat dengan cabang atau substituen. Jadi namanya adalah 2-metil butana. Contoh yang kedua bisa dilihat 3-metil pentana. Jika alkana memiliki cabang yang sama lebih dari satu, nama cabang digabung menjadi satu dan diberi awalan di, yang berarti jumlah cabang ada 2. Tri, jumlah cabang ada 3. Tetra, jumlah cabang ada 4. Contohnya bisa dilihat 2,2 dimetil pentana. Jika alkana memiliki rantai cabang yang berbeda, penulisan nama diurutkan berdasarkan urutan abjad. Contohnya bisa dilihat 3 bromo 2 metil pentana. Selanjutnya yaitu sifat fisik alkana. Alkana merupakan senyawa nonpolar.
Bentuk alkana rantai lurus pada suhu kamar berbeda-beda. Semakin banyak jumlah atom karbon, maka semakin tinggi titik didihnya. Adanya rantai cabang pada senyawa alkana menurunkan titik didihnya. Alkana larut dalam pelarut nonpolar atau sedikit polar dan tidak larut dalam air. Alkana lebih ringan daripada air. Pembahasan yang kedua mengenai alkena atau oleofin. Alkena adalah hidrokarbon alifatik yang mengandung ikatan rangkap 2. Alkena termasuk senyawa tidak jenuh, biasa dikenal dengan istilah oleofin. Istilah ini berasal dari kata olefian gas yang berarti gas yang membentuk minyak. Sebutan ini didapat karena alkena paling sederhana yaitu C2H4 yang mampu bereaksi dengan klorin menghasilkan C2H4Cl2 yang berwujud seperti minyak. Rumus umum dari senyawa alkena ini adalah CnH2n di mana N adalah bilangan bulat. Tata nama senyawa alkena. Alkena rantai lurus. Atom karbon yang berikatan rangkap diberi nomor yang menunjukkan ikatan rangkap tersebut. Penomoran dimulai dari ujung rantai yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Nama induk berasal dari alkana tetapi akhiran ana diganti dengan ena. Contohnya bisa dilihat 2-heksena. Alkena dengan rantai cabang. Rantai utama adalah rantai yang terpanjang dan mengandung ikatan rangkap. Penomoran rantai utama diawali dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap, bukan cabang yang terdekat ya, ingat. Urutan penulisan namanya yaitu nomor cabang, nomor ikatan rangkap, kemudian nama alkena. Contohnya bisa dilihat 2-pentena. Contoh yang kedua, 4-metil 2-pentena. Alkena dengan lebih dari satu ikatan rangkap. Jika alkena lebih dari satu ikatan rangkap, namanya diberi tambahan diena untuk 2 ikatan rangkap, triena untuk 3 ikatan rangkap. Contohnya bisa dilihat 1,4 heksadiena. Contoh yang kedua, 3-etil 5-metil 1,4 heksadiena. Sifat fisik alkena. Titik didih dan titik leleh alkena hampir sama dengan alkana. Pada suhu kamar, 3 suku pertama alkena berwujud gas. Alkena dengan C5 sampai dengan C17 berwujud cair, sedangkan suku-suku tinggi alkena berwujud padat. Perbedaannya yaitu alkena sedikit larut dalam air. Hal ini disebabkan adanya ikatan rangkap yang membentuk ikatan pi. Ikatan pi tersebut akan ditarik oleh hidrogen dari air yang bermuatan positif sebagian. Semakin besar massa molekul relatifnya, titik didih dan titik lelehnya juga akan semakin tinggi. Pembahasan yang ketiga mengenai alkuna. Alkuna adalah senyawa hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap 3 antara atom C dengan atom C lainnya. Karena dalam rantai karbonnya terdapat ikatan 3, alkuna menjadi kekurangan 2 atom H dari alkena. Rumus umum dari senyawa ini adalah CnH2n-2, di mana N adalah bilangan bulat. Tata nama senyawa alkuna. Alkuna rantai lurus namanya sama dengan alkana. Hanya saja akhiran ana diganti dengan una. Contohnya bisa dilihat heptuna dan juga dekuna. Alkuna rantai bercabang. Urutan penamaannya adalah memilih rantai induk dan memilih nomor dengan rantai karbon yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Contoh dari alkuna dapat dilihat, penomoran yang pertama itu kurang tepat, untuk yang kedua itu penomoran yang sudah tepat. Penamaannya yaitu nomor C yang mengikat cabang, yang kedua nama cabang, yang ketiga nomor C yang berikatan rangkap, kemudian nama rantai induknya atau alkuna. Contohnya yaitu 3-etil 4-metil dekuna. Sifat fisik alkuna. Berdasarkan titik didihnya, 3 senyawa alkuna terpendek berwujud gas. Titik didih alkuna lebih tinggi daripada alkena dengan jumlah atom karbon yang sama. Kerapatannya kecil. Alkuna sangat sukar larut dalam air tetapi larut di dalam pelarut organik seperti karbon tetraklorida.
Masa jenis alkuna sama seperti alkana dan alkena, lebih dari air. Berikut adalah rangkuman penamaan dari alkana, alkena, dan juga alkuna, mulai dari jumlah atom karbon 1 sampai dengan 10. Sekian sedikit penjelasan mengenai materi alkana, alkena, dan alkuna. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua hal yang menentukan kualitasmu yaitu kesabaranmu ketika kamu tidak memiliki apapun dan sikapmu ketika kamu memiliki segalanya. Ali bin Abi Thalib.